Hai guys, welcome back to my channel Anita Anggraini. Di video kali ini aku mau bahas seputar PMI Taiwan. Video kali ini ada hubungannya dengan video kemarin ya, mengenai mulai 1 Maret Taiwan mengizinkan negara asing masuk ke Taiwan. Nah, sebelum lanjut ke videonya, aku perkenalkan dulu, nama aku Anita Anggraini. Selain aku menjadi kreator YouTube, aku juga sebagai PMI di Taiwan. Tentunya kegiatan PMI itu nggak luput dari masak dan juga nggak luput dari seputar TKI seperti itu. Makanya di channel aku itu ada vlog, ada masak, ada tutorial, bahkan juga seputar PMI Taiwan. Oke guys, simak terus video ini karena ini penting banget. Agar nggak ketinggalan informasinya, simak terus video ini sampai habis. Tapi sebelum lanjut ke videonya, tentunya jangan lupa ya untuk like and subscribe. Nah teman-teman, kalian sudah subscribe apa belum? Aku tunggu ya. Oke, langsung lanjut ke topik bahasanya. Nah teman-teman, sebentar lagi sudah mau bulan Maret. Mulai 1 Maret, orang asing sudah diizinkan masuk ke negara Taiwan. Orang asing yang dimaksud di sini adalah mereka orang lain kecuali TKI. Jadi buat pelajar Indonesia yang sedang sekolah di Taiwan, mereka sudah diizinkan masuk. Atau juga mereka yang sedang mengurus dokumen pernikahan antara orang Taiwan dan orang Indonesia, itu sudah diizinkan untuk keluar masuk seperti itu ya. Bahkan juga orang Filipina, orang Vietnam, dan juga mereka yang melakukan traveling itu diizinkan masuk. Tapi kenapa kok TKI tidak diizinkan masuk? Kenapa TKI masih belum boleh bekerja di Taiwan? Nah, ini yang kita mau bahas nanti. Sebelum lanjut lebih panjang lagi, aku bacakan informasi sedikit aja. Ini penting juga buat teman-teman, simak ya. BP2MI 4 kali temui Kepala Teto di Jakarta, tak kunjung ada hasil. Taiwan tetap belum membuka diri untuk TKI. Ada apa ya sesungguhnya? Siapa yang salah? Nah, ini memang urusan antara dua belah pihak negara, antara negara Taiwan sama Indonesia. Lagi sedang ada apa, atau konflik apa, atau sedang ada permasalahan apa. Aku sebagai orang kecil, aku nggak tahu menau ya. Cuman ini aku mau bahas real aja, kenyataan sebagai TKW, sebagai PMI. Kemarin malam aku menyimak live-nya Koko Faisolsoh. Tentunya temen-temen sudah pada kenal siapa Koko Faisolsoh ya. Sebenarnya Koko Faisolsoh ini mewakili kata hati PMI. PMI yang gak berani bicara diwakili sama Koko Faisal gitu loh guys. Nah guys, ini masalah Koko Faisolsoh kita skip dulu ya. Sebenarnya menurut majikan aku tuh pernah bilang sama aku seperti ini. Kenapa kok Taiwan masih belum membuka TKI untuk masuk ke Taiwan? Dan kenapa untuk saat ini TKI belum boleh bekerja di Taiwan? Seperti itu ya. Sebenarnya ini kalau dari majikan aku sendiri ya. Majikan aku tuh bilang pihak Taiwan itu keberatan atas usulannya pihak Indonesia mengenai zero cost. Majikan aku bilang gini, kalau nggak Indonesia mengadakan zero cost, mana mungkin terjadi seperti ini. Dan setelah itu aku menghubungi agensi, aku tuh tanya. Dan gaya aku bertanya itu aku kayak orang bego, nggak tahu apa-apa gitu loh ya. Aku tanya begini sama agensi, sebenarnya masalah zero cost itu gimana sih? Apa sih zero cost? Aku tanya kepada agensi seperti itu. Dan agensi bilang pemerintah Indonesia itu menginginkan segala biayanya itu dibebankan sama majikan. Langsung aja ya guys, aku membahas ke topik intinya. Indonesia mengajukan peraturan zero cost dan pihak Taiwan merasa keberatan dengan peraturan tersebut. Agensi juga bilang zero cost itu nggak mungkin disetujui. Karena apa? Karena kalau semua dibebankan sama majikan, seperti yang dikatakan Koko Faisolsoh semalam, kalau ada apa-apa, maksudnya itu dalam arti kalau nanti TKW-nya kabur, PMI-nya kabur, siapa yang tanggung jawab? Majikan minta pertanggungjawaban siapa? Mau minta tanggung jawab ke agensi? Agensi nggak mau. Agensi nggak mau tanggung jawab kalau TKW-nya kabur. Dari sini mereka itu kayak keberatan gitu loh guys. Misalkan majikan sudah mengeluarkan banyak biaya untuk mengambil TKI. Sesampainya di Taiwan dan bekerja, TKI merasa kurang cocok dengan pekerjaannya. Dia kabur. Nah majikan rugi, sudah mengeluarkan banyak biaya, yang bekerja udah kabur, nggak ada yang bekerja. Majikan mau minta pertanggungan sama agen, nggak mungkin agen mau
mengembalikan uang segitu banyaknya. Di sini yang dibingungkan nanti kalau ada apa-apa sama PMI, siapa yang tanggung jawab seperti itu. Kalau nanti semua biayanya dibebankan sama majikan. Sebenarnya tujuannya Indonesia itu juga baik ya guys, meringankan PMI-nya gitu loh. Tapi dengan usulan seperti ini, sekarang sudah kurang lebih 6.000 orang calon PMI di Indonesia menunggu keberangkatannya ke Taiwan dan sampai sekarang belum bisa berangkat. Dan akhirnya gimana guys? Kasihan juga kan kalau mereka yang sedang menunggu mau berangkat ke Taiwan nggak bisa berangkat. Bahkan mereka yang nggak punya pekerjaan mau berangkat ke Taiwan untuk bekerja. Oke, itu tadi yang aku bahas mengenai pihak Taiwan merasa keberatan dengan zero cost. Agensi juga bilang kalau diadakan zero cost, di sini tidak ada yang bertanggung jawab. Jadi itu nggak mungkin bakal disetujui seperti itu loh guys. Nah, semalam yang dikatakan Koko Faisal dalam live Facebooknya itu cuma negara Taiwan yang biaya agensi ditanggung PMI. Kenapa tidak ditanggung majikan? Kalau seandainya zero cost ini tidak diadakan, terus kita mengambil dari jalan pintas lain seperti biaya akses ditanggung majikan, potongan agensi ditanggung majikan, biaya KTP, biaya perpanjang paspor ditanggung majikan. Itu kayaknya juga masih meringankan majikan dan juga meringankan PMI-nya. Ini aku setuju banget. Kalau zero cost itu kan semua biaya dibebankan oleh majikan dan itu nggak mungkin karena majikan merasa keberatan. Tapi kalau biaya akses ini ditanggung sama majikan, ini masih nggak seberapa buat majikan loh ya. Ini biayanya masih ringan gitu ya. Dan juga ini meringankan juga buat pihak PMI karena kalau dihitung-hitung itu banyak banget loh guys. Nah, ini aku perlihatkan ya buat teman-teman supaya mengerti sebenarnya berapa sih biaya yang kita keluarkan. Nah, ini guys, ini kebetulan banget aku baru aja dapat kiriman dari agensi mengenai biaya akses yang naik. Tadinya akses yang 335 NT dolar naik menjadi 372 NT dolar. Ini setiap bulannya. Kalau dihitung-hitung 337 NT dolar dikali 1 tahun. Ini kita hitung 1 tahun aja ya, nggak usah dihitung sampai 3 tahun. Nanti tinggal mengalihkan saja. 372 NT dolar kalau dikali 12 itu sudah 4.460 NT dolar. Ini yang bagian akses aja ya. Lalu potongan agensi setiap bulannya itu 1.500 dan denger-dengar ada yang sudah naik menjadi 1.800. Terus ini yang aku hitung untuk 1.500 aja ya, bukan yang 1.800. Kalau 1.500 dikalikan 12 dalam 1 tahun itu sudah mencapai 18.000 NT dolar. Tapi kalau seumpamanya aja naik 1.800 NT dolar selama 1 bulan, itu kalau selama 1 tahun dihitung-hitung sudah mencapai 21.600 NT dolar. Nah, lihat segitu banyaknya kan, ini potongan agensi aja loh. Dan lagi biaya medikal. Biaya medikal ini 2.000. Terus lagi biaya perpanjangan paspor. Terus lagi biaya KTP. Itu kalau di total-total sudah banyak bagi PMI ya, bagi kita yang orang biasa. Tapi kalau bagi majikan, biaya akses ini masih ringan. Biasanya juga kalau ada agensi yang ngentol uang banyak gitu ya guys, perpanjang paspor, perpanjang kontrak, pindah majikan, itu agensi juga kadang minta biaya yang besar sama PMI-nya. Dan PMI juga nggak bakal bisa menolak atau juga nggak bakal bisa protes. Mungkin protes kok banyak banget sih, punya teman aku nggak segitu banyak, ini kok banyak banget. Itu pasti agensi, ya udah deh bayar aja segini, dipotong sedikit banget gitu loh. Dan itu kayak PMI itu kayak nggak bisa apa-apa, kayak terpojokkan gitu loh. Belum nanti kalau menghadapi majikan yang cerewet, yang jahat. Biasanya agensi itu kalau yang tega banget ya, biasanya dia itu memihak majikan. Dapat laporan dari TKW-nya mereka nggak respon. Nah, kita sebagai PMI, kadang PMI juga penakut, nggak berani protes, nggak berani apa-apa, udah menghadapi majikan yang jahat, menghadapi agensi yang jahat, kasihan juga kan. Ini termasuk beban besar juga buat PMI. Jadi apa yang dikatakan Koko Faisal ini aku setuju banget. Masalah keuangan biarkan aja antara majikan sama agensi yang ngurusin. Terus TKW-nya tinggal mengurusin masalah pekerjaannya aja. Karena kalau nggak gitu, kasihan juga PMI-nya yang di Indonesia nggak bakal terbang-terbang ke Taiwan. Dan juga kalau diperpanjang penutupan TKI masuk ke Taiwan, ini juga bakal kasihan juga buat
calon PMI yang di Indonesia. Aduh, ribet deh guys, ribet. Sebenarnya derita PMI itu macam-macam. Ada yang sarapan aja beli sendiri, mengeluarkan uang sendiri. Ada yang ingin jajan gak bisa keluar, majikan perhitungan banget. Misalkan cuci baju ngerusakin, majikan minta ganti rugi. Ada loh yang TKW mecahin atau ngerusakin barang yang tidak disengaja, terus majikan memotong gaji. Itu ada loh, itu kenyataannya ada. Nanti kalau dipotong akses, dipotong biaya ini itu, belum nanti kalau majikan tega motong gaji kita karena kita nggak sengaja ngerusakin barang, nanti gaji bersih yang kita terima itu bakalan sedikit banget, seperti itu. Nah guys, jadi itu tadi informasi dari aku. Agak-agak mulek ya topiknya karena menyangkut banyak banget. Oke. Ya pokoknya pesan aku ini buat PMI aja, pesan aku buat PMI. Terus semangat, jangan menyerah. Buat teman-teman jangan takut, kita harus berani. Selagi kita benar, kita harus berani bicara. Kita harus berani memperjuangkan hak-hak kita. Oke guys, itu tadi video aku mengenai seputar PMI. Ini juga salah satu curhatan hati PMI ya. Buat teman-teman, kalau ada pertanyaan, saran dan kritik silahkan tulis komen di bawah. Tentunya jangan lupa untuk dukung terus channel Anita Anggrani agar terus berkembang. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe dan jangan lupa di like. Jangan lupa di share juga ke media sosial kalian ya. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat, tetap berjuang. Ingat tujuan kita ke Taiwan itu untuk bekerja. Semoga semuanya sukses ya. Amin amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.